Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saat ini sedang bulan madu ya bagi para pendukung Jokowi, dan saya ucapkan selamat terhadap keinginan kalian di dalam selangkah lebih maju di penjaranya atau kriminalisasinya Roy Suryo. Itu dari awal memang keinginan kalian. Keinginan kalian itu bukan menunjukkan kepada publik kebenaran apa yang terjadi. Ya, itu bisa dilihat dari apa-apa yang mereka ucapkan. Nah, sedangkan kita ya yang tidak berpolitik praktis, kemudian tidak ta'assub ya, tidak fanatik terhadap salah satu tokoh tertentu, kita mah nggak urusan siapa-siapanya begitu ya. Siapa sih Roy Suryo itu? Siapa sih Pak Rismon itu? Siapa sih Dokter Tifa itu? Apa merugikan mereka bagi negara? Ya, entah ya, Pak Roy Suryo beliau pernah jadi menteri dan saya dengar juga ada kasus, cuman kalau mau permasalahkan ya memang kasus itu yang dipermasalahkan. Ini substansinya sudah berbeda. Jadi memang terlihat. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana euforia ya, kesenangannya para termuls itu, yang mana yang ingin kita garis bawahi bahwa jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sikapnya para termul, diantaranya adalah jangan sampai kita ini fanatik terhadap seseorang ya, siapapun itu pada akhirnya. Karena sekali lagi kepentingan kita adalah transparansi, kemudian kejujuran, kemudian akuntabilitas, kemudian tanggung jawab yang ada di setiap pemimpin yang harus ada di Indonesia ini. Nah, akhirnya karena yang kita cari bukan kepuasan hati, bukan, yang kita cari itu kebenaran, sehingga negara ini bisa terbuka persaingan yang sehat secara politik, persaingan sehat secara ekonomi, pemerataan hak dan lain sebagainya, yang mana itu sangat sulit sekali kita dapatkan sekarang, apalagi kalau Indonesia ini dipenuhi dengan orang-orang seperti yang akan kita saksikan ini. Ini saya belum melihat videonya seperti apa begitu, kita akan saksikan saja bareng-bareng. Cuman sepertinya dari judulnya ini termasuk deklarasi kemenangan Azwan dan kawan-kawan. Kita saksikan saja. Halo pemirsa seluruh Indonesia, hari ini resmi 8 orang tersangka ya untuk tudingan ijazah palsu Bapak Joko Widodo ya. Dan di belakang saya ini sudah ada 2 relawan Prabowo Gibran dan Jokowi ya. Pastinya tadi hadir di lokasi ya. Kepada Bang Andi dulu untuk menjelaskan bagaimana tadi dengan adanya. Ini yang menarik sebetulnya harus Bang Regen dulu ini. Ada Bang Regen. Ini wajahnya sumringah sekali ya begitu ya. Padahal mereka pun mungkin belum pernah melihat ijazahnya Jokowi, dan mereka pun belum melihat keputusan atau pertimbangan kepolisian mengatakan ijazah Jokowi asli. Therefore, Roy Suryo dan kawan-kawan ini sudah mencemarkan nama baik Jokowi. Mereka pun mungkin belum pernah melihat itu. Ya, karena memang ini sudah ta'assub saja dari awal. Oke, masuk ya. Kan kita aku terus nih, harus sampaikan. Oke. Ikut arahan Abang senior, kita persilakan kepada Abang Regen. Hari ini kita patut bersyukur ya, kita bangga ya, Polda Metro Jaya akhirnya proses hukum yang telah lama ya. Saya rasa ini bukan perarut, hanya waktu ya. Sebagaimana yang saya sampaikan dulu di beberapa media dari 7-8 bulan yang lalu ya, bahwa saudara Rismon, Roy dan kawan-kawan ini sudah keluar dari apa yang dinamakan mereka sebagai akademisi. Karena dari bergulirnya proses ini terus seiring waktu, akhirnya dengan sangat terpaksa ya Pak Jokowi melaporkan saudara Roy dan kawan-kawan. Sebentar ya, saya juga bersyukur Metro Jaya ini pada akhirnya menyatakan sikap, karena memang telah membuka kedoknya, telah menyatakan kulitnya siapa. Kemudian dari apa-apa yang dikatakan juga sudah kita bahas kemarin. Dia bersyukur, setidaknya kita tahu, oh begini ya Metro Jaya itu, atau kepolisian lah secara umum, karena dia ada di bawah
kepolisian begitu. Itu yang pertama, kita juga bersyukur. Kemudian padahal begitu ya, Pak Jokowi sendiri mengatakan ini adalah permasalahan politik. Itu Pak Jokowi sendiri. Jadi kontradiksi perkataannya. Jokowi mengatakan ini politik karena kalau tidak ada backing di belakangnya umurnya atau nafasnya tidak akan panjang. Tetapi di sisi lain Polda Metro Jaya mengatakan ini murni penegakan hukum. Yang mana landasan penegakan hukumnya pun tidak make sense. Saya tidak mau melihat itu dari segi hukum acara ya, karena saya tidak terlalu memahami, saya tidak terlalu menguasai permasalahan hukum acara itu. Yang lebih memahami silahkan tuliskan di bawah apakah itu sudah sesuai atau belum. Dapat kita lihat ya, dapat kita nilai bahwa kegaduhan publik ya yang berlarut membuat kejenuhan ya, membuat opini ya dari berbagai bukan opini bukan opini, bukan karena saya orang Sunda ya, bukan. Stakeholder, media, pengamat yang mereka lakukan yang menggiring opini, dan yang terakhir sangat menyakitkan kita bagaimana mereka menggiring opini datang ke pemakaman ibu dari Bapak Jokowi di Solo, dan setelah itu tidak habis-habis lagi mereka melakukan bagaimana ijazah saudara Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang secara resmi de facto mantan wali kota, mantan yang mengikuti tahapan dalam proses Pilpres dan berpasangan dengan Pak Prabowo dan pada Pilpres 2024 yang lalu. Saya hari ini cukup bahagia ya, segitu saya mendengar tadi malam bahkan ada telekonferensi bahwa Polda Metro Jaya bukan meningkatkan ya, menetapkan saudara Roy dan kawan-kawan yang disebutkan dalam jumpa pers tadi itu ada 8 tersangka yang terdiri dari 1 klaster, dan klaster pertama dan klaster kedua. Ya, sebentar, saya nggak tahu apa pernah ada jurisprudensi seperti ini ya, klaster 1, klaster 2 di dalam suatu kasus tertentu. Saya tidak tahu. Tolong komentar di bawah. Apakah ini hal baru atau memang dari dulu sudah ada tuh? Ini mungkin sudah waktunya ya bagi kita semua. Sebenarnya kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Tetapi mau bagaimana ya, kegaduhan ini, energi bangsa, rakyat kita terkuras habis hanya untuk membahas soal-soal yang sebetulnya prosedur secara hukum de facto di negara ini secara legal melalui proses mekanisme yang sudah dilakukan. Dan saya dari awal sudah sampaikan kira-kira 5 bulan yang lalu di dalam sebentar ya, ini harus dipahami dulu bahwa yang dipermasalahkan itu adalah ijazah palsunya Jokowi. Ijazahnya Jokowi begitu ya, yang mana ini hasil dari penelitian yang kemarin jadi buku Jokowi White Paper tuh segini tebalnya. Di situ ada metodologi penelitiannya, di situ ada hasil penelitiannya. Kesimpulannya ini palsu. Itu permasalahannya di situ tuh, bukan pada perkara-perkara yang lain. Ini kok dibawa ke makamnya Jokowi, makam ibundanya Jokowi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu tidak relevan. Yang mana kemudian dikatakan bahwa ini sudah sesuai de factonya dengan proses yang dilalui, yaitu UGM menyatakan asli dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nih ya, Bapak yang terhormat Pak Regen ini, Anda coba pelajari permasalahan-permasalahan di luar negeri yang pernah membahas keabsahan atau keaslian sebuah dokumen. Itu pasti mereka itu tidak akan menanyakan kepada pihak penerbit dokumen itu, nggak bakalan. Nggak ada seperti itu. Ya kalau seperti itu, kita tidak perlu membuktikan apa-apa. Ya tanya kepada UGM, kata UGM iya, selesai. Permasalahannya tidak seperti itu. Tatkala UGM mengatakan ini ada, kejanggalan-kejanggalannya terbuka, sedangkan apa yang diucapkan oleh UGM dalam hal ini tidak menjawab kejanggalan-kejanggalan yang ada. Itu permasalahannya. Kemudian tatkala sudah diteliti seperti itu, tidak ada jawaban yang definitif dari pihak manapun, Roy Suryo ini malah dijadikan tersangka. Salah satu stasiun TV saya sampaikan bahwa ini segitu Mabes Polri menyampaikan sah secara hukum, dan di situ saudara Roy dan kawan-kawan juga ikut menyaksikan bahwa tim Latpor dari Mabes Polri itu sudah menyampaikan dalam keterangan persnya bahwa gelar perkaranya ijazahnya itu betul asli, dan menyatakan asli itu kan bukan tes, tidak ada pembanding. Arti saya sudah sampaikan dengan beberapa media bahwa demplot dengan beberapa ijazah kawan Pak Jokowi, dan secara resmi kampus perguruan tinggi Universitas Gajah Mada ya itu sudah menyampaikan, bahkan bukan satu kali, sudah berulang kali menyampaikan persoalan ijazah, dan terus menerus ini dibantah dan argumentasi yang macam dengan mendiskreditkan, menjatuhkan ya siapapun ya pemimpin bangsa ini, negara ini, tidak hanya Pak Jokowi. Tidak boleh kita mantan, sudah nggak mimpin, udah gak ada urusannya Jokowi itu ya.
Jokowi per se ya. Kalau di bawahnya ya si Gibran sama siapa Kapolri sekarang ya mungkin saya nggak tahu. Tidak seperti itu. Ya. Dan mau sampai kapan bangsa dan negara ini di republik ini kita malu di hadapan bangsa lain. Saya rasa energi kita itu tergerus habis sehingga itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini akan ada orang asing yang ikut nanti serta dengan kegaduhan di dalam publik ini. Artinya di media ini. mengatakan bahwa Sebentar, nah ini coba lihat ya permasalahannya. Contoh misalkan seperti sertifikat kelahirannya Obama itu. Ya Obama kan pernah di Indonesia tuh ya, SD. Cuman kan untuk menjadi presiden itu harus lahir misalkan di Amerika, harus lahir. Maka harus ada birth certificate dari Amerika. Yang mana which happens to be Obama punya itu. Cuman orang-orang ada keraguan, lah kok Obama punya birth certificate tapi dia itu darahnya campuran begitu ya, bukan Eropa ya, dia Afrika. Kemudian dia itu terkenal lama di Indonesia. Sehingga ada apa? Ada kejanggalan. Nih, akhirnya birth certificate-nya Obama itu dipertanyakan. Lah kan nggak mungkin nih nanya kemana, nanya ke yang mengeluarkan birth certificate ya, karena ini posisinya dia itu sebagai orang yang berkuasa. Bukti bahwa dia itu terpilih menjadi presiden dan birth certificate-nya, akte kelahirnya dipertanyakan setelah dia jadi presiden, ada kemungkinan kong kali kong di situ. Maka perkataan instansi yang mengeluarkan birth certificate itu dia sudah tidak menjadi argumen lagi. Maka dicarilah perkara-perkara yang lain yang mana pada akhirnya ini jadi gaduh. Apakah kegaduhan saat itu di Amerika menjadikan orang yang mempertanyakan birth certificate-nya Obama itu di penjara? Enggak ada sama sekali. Itu murni wilayah penelitian, orang membanding-bandingkan. Ini apakah birth certificate-nya Obama itu dia bisa diakses oleh publik atau tidak? Misalkan dia bisa diakses, kemudian bagaimana aksesnya dan lain sebagainya. Akhirnya kan selesai sendiri karena semudah itu untuk mengetes tatkala satu dokumen itu dipertanyakan, teliti dokumen yang dipertanyakannya itu. Bukan seperti ini. Jokowi itu tidak mengaku hilang ya ijazahnya. Kalau Jokowi mengaku ijazahnya hilang, ijazah saya itu dulu dipakai di KPU, cuman sekarang hilang. Ini pasti asli, silahkan tanyakan ke UGM, silahkan tanyakan ke pihak-pihak yang lain. Nanti setelah itu polisi baru tuh ngumpulin ya, dari UGM-nya dikumpulin, kemudian bayar SPP-nya dikumpulin. Karena di Jokowinya nggak ada ijazahnya, cuman itu dia dipakai di dalam apa? Di dalam kontestasi politik. Baru itu make sense. Ini kan yang di Jokowinya ada, yang dipermasalahkannya itu. Ya seharusnya yang ditelitinya itu. Ini penelitian. Kalau secara penelitian tidak terjawab, ya selesai kan di situ permasalahannya. Apakah sudah ada langkah hukum sekarang untuk mengatakan bahwa Jokowi ini harus dianulir kepemimpinannya selama 10 tahun karena terbukti misalkan ijazahnya palsu? Nggak ada. Ini justru urusan hukumnya Pak Roy Suryo itu belum masuk ke sana begitu. Karena yang dijelaskan ini penelitiannya. Lah penelitiannya sudah selesai, yang Jokowi White Paper itu, yang Jokowi sudah selesai, yang Gibran ini masih ongoing, yang mana ini juga belum masuk ke dalam mempermasalahkan Jokowi sama sekali, belum itu. Udah di penjara, udah dijadikan tersangka begitu. Dan mereka senang, kan lucu pada akhirnya. Sebetulnya ini adalah musibah bagi para peneliti. Kalau memang orang-orang seperti Azwan Mosato dan Pak Regen ini memposisikan diri sebagai akademisi atau setidaknya orang yang menginginkan kecerdasan bagi bangsa Indonesia. Tetapi apabila dari awal memang yang mau dijadikan perkara itu Jokowi ini pasti benar, padahal mereka sendiri belum melihat ijazahnya asli, atau kalaupun ditunjukkan mereka juga tidak bisa memastikan itu asli. Karena mereka juga tidak bisa membantah apa-apa data yang disajikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya akhirnya terjadilah seperti ini, pengkultusan di dalam politik. Menyedihkan. Ya, ini sudah keluar dari konteks soal ijazah dengan melihat narasi Bang Rasim tadi bahwa yang kita juga tahu bersama ya bahwa Rismon itu sudah masuk ke keluarga susila Pak Jokowi. Iya. Kemudian ada orang yang mengambil kesempatan untuk memboncengi kasus ini, menunggangi kasus ini gitu. Makanya sampai ada bahasa narasi dari Pak Jokowi sampaikan dan menjadi ini juga mereka bahwa ada orang besar di belakang ini. Nah, ini tidak. Yes. Itu kan tuh Jokowi mengatakan ada orang besar belakang ini, berarti ini permasalahan politik. Dalam pikiran Jokowi ini permasalahan politik. Kemudian permasalahan politik ini dilaporkan kepada kepolisian, yang mana seharusnya kepolisian dari awal menolak ini. Kata Bapak ini permasalahan politik. Polisi tidak boleh masuk ke situ. Ya. Yang bermain politik di sini siapa sebetulnya pada akhirnya?
Kalau saya melihat begitu ya, kita di orang-orang yang menginginkan Pak Jokowi ini transparan saja di dalam apa-apa yang dituntut dari yang bersangkutan begitu. Ini kan gampang, ijazah, tunjukkan saja. Selesai, itu yang kita inginkan. Nggak ada urusan sama politik. Adapun pada akhirnya nanti akan ada akumulasi politik, bukan urusan kita itu mah, ya urusan orang-orang yang berpolitik praktis lah. Seperti yang kita sampaikan dengan hal seperti ini, berbulan-bulan mereka melakukan dari media ke media mainstream, diundang ke media, datang ke tempat-tempat yang mereka anggap melakukan pembenaran, itu ya dari mana biaya mereka menjalankan ini? Itu kan kata Bang Rismon di iNews tadi waktu dengan Bang Andi, dia mengatakan ya resiko dari sebuah petualangan. Nah ini Bang Andi, ini kan menarik kalau kita... Ya itu follow the money. Coba lihat ya pola pikirnya. Roy Suryo nih, mengadakan acara di sini, acara di sini, acara di sini, dari mana duitnya? Oke, itu pola pikir kalian tuh. Pakai pola pikir itu kepada Jokowi. Jokowi ini bikin relawan di sana, relawan di sini, konvers di sana, konvers di sini, cetak kaos, masukin orang ke rumahnya, orang banyak di rumahnya, dikasih makan dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke PSI dijadikan partainya begitu. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Bakal cukup gak tuh selama jadi tukang kayu, tukang mebel tuh, kemudian gaji selama jadi wali kota, kemudian jadi presiden 10 tahun untuk membiayai politik sebesar itu? Kalau PDIP ya, saya juga tidak terlalu husnuzon sama PDIP, cuman PDIP sudah lama, kantong suaranya sudah banyak, yang menjadi dewan banyak, PSI. Ya, dari mana duitnya itu? Follow the money. Pakai dong yang sama. Kalau dari situ kalian punya kesimpulan bahwa Roy Suryo ini pasti ada backing, apalagi Jokowi pasti ada backingnya. Pertanyaannya, kalau Roy Suryo dari mana backingnya? Kalian nanti menganalisa, bisa jadi dari PDIP, bisa jadi dari SBY begitu, dari partai politik di belakangnya. Lah sekarang kalau Jokowi dari mana? Dari partai politik? Nggak ada. Dari mana? Kemungkinan besar dari oligarki, kemungkinan besar. Dan kalian itu menormalisasi itu. Ya, apa nggak masalah tuh? Penjual negara ini. Merujuk lagi dengan perdebatan seru tadi di iNews ya, tentunya soal laporan Bang Andi sudah menyinggung. Nah ini kan dengan katakan ada orang yang kemarin sengaja mau menunggangi kasus ini, dan artinya penetapan tersangka 8 orang ini apakah cukup? Karena yang sebelumnya kan 12 terlapor nih. Ya, kalau saya masih kurang satu itu. Masih kurang satu? Siapa itu? Michael Sinaga itu. Oh, Michael Sinaga. Oke, ya. Jadi target Kalau klaster tidak salah Santana TV itu ya beliau. 3 nih. ini klaster 3. Klaster 3 ya, dari klaster 3. Jadi begini, Jan, ya. Saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bang Regen untuk itu, ya. Bahwasanya mereka ini memang sudah katakanlah sudah biadab. Bukan lagi seorang yang beradab, tapi sudah biadab. Dan merasa karena super power ya dia, karena tidak tersentuh hukum menurut dia kan. Sampai saat ini dia bilang tidak akan tersentuh hukum. Dan dia juga melakukan pelaporan terhadap KPU kepada Arsip Nasional di Barreskrim itu kan. Iya. Pak Bonatua Silah ya kan? Teman-temannya. Tiba-tiba hari ini ada press conference penetapan tersangka. Kalau pertanyaannya, apakah dia kaget, apakah dia terkejut, apakah dia takut? Tiga-tiganya diborong, iya. Kan? Kalau kita lihat itu, diborong nih. Diborong itu, iya. Jadi sebentar, kaget, terkejut, sama apa? Takut ya. Tiga-tiganya ada. Saya rasa wajar ya. Kalau ada begitu, kaget ya, iya, terkejut ya, iya, takut ya, iya, wajar. Apalagi Dokter Tifa, wajar lah itu kalau ada. Ya, kemudian ya, apakah rasa yang ada pada diri mereka itu menjadikan substansi permasalahannya selesai? Kan enggak. Sekarang kemungkinan bohirnya ini panik nggak itu? Ya, bohir ini bilang udah gue lepas aja nih, orang nggak beres nih. Kan gitu. Lepas pindah asrama. Udah pindahin asrama aja deh kan gitu kan. Atau bohirnya udah takut juga nih, gue kayaknya ada masalah juga ini. Bohirnya panik ya kan. Tapi apa yang kata Bang Reng tadi ya, kita apresiasi kepada Polda Metro Jaya. Sebentar, kalau pola pikir seperti itu ya harusnya follow the money juga. Pada akhirnya kan tadi kita juga jadi senang juga sebetulnya, kita jadi tahu Polda Metro Jaya itu adanya di mana, kemudian posisi politiknya itu seperti apa, orang di belakangnya itu siapa. Jadi semakin nampak, semakin jelas. Jadi kita sudah tidak perlu menerka-nerka lagi begitu. Salah satunya sudah semakin kuat dalalahnya. Ya itu mah resiko di dalam menentang kelompok-kelompok yang memang memiliki kekuatan secara politik. Itu resikonya. Nah cuman resikonya mereka yang berani mempermainkan amanah itu, resikonya mungkin di dunia itu agak susah kita untuk untuk menuntutnya itu. Memang panjang. Berapa bulan ya Bang? 6 ya? 7 ya? 7 bulan. Lumayan ya. Tapi itu adalah suatu pembelajaran juga kita, bahwasanya ternyata yang dia katakan pintar itu hanya mulut.
dan perkataannya saja gitu. Di manapun adab itu didahulukan baru ilmu. Nah, ini kayak sok-sokan aja si Rismon itu. Adab itu didahulukan baru ilmu, itu di mana berlakunya murid kepada guru. Jadi sebelum murid menuntut ilmu dari guru, murid itu harus punya adab dulu kepada gurunya. Itu jadi nggak didahulukan adab daripada ilmu. Kamu itu kalau misalkan begini ya, ada orang ditanya 1 tambah 1 berapa, yang satu bilang 3 dengan penuh adab gitu ya, ketimuran tuh 3, yang satu berkata 3 dengan tegas. Mana yang benar? Tetap aja yang 3, 2 1 tambah 1 dengan tegas begitu ya. 1 tambah 1 berapa? 2 tanpa adab. Mana yang benar? Tetap aja yang bilang 2 ya, nggak bisa. Kebenaran itu dia paling tinggi posisinya, bukan adab. Di dalam berpikir itu bukan adab. Yang pertama itu apa? Ilmu dulu. Makanya awaludin ma'rifatullah itu lah. Percuma lah ngomong kayak gitu sama orang-orang kayak gini. Cuman ala kulli hal ya, begini, penetapan Roy Suryo sebagai tersangka itu tidak menghilangkan substansi permasalahan yang dipertanyakan sedari awal. Itu tidak menghilangkan itu. Terus apakah sekarang gara-gara Roy Suryo itu dijadikan menjadi tersangka, kemudian mudah-mudahan tidak begitu ya, nanti menjadi terdakwa, kemudian jadi di penjara, kemudian ini permasalahan jadi selesai begitu? Jadi terjawab secara intelektual? Kan tidak. Tetap aja ngambang. Secara apa? Secara intelektual. Tapi ya kalau misalkan kita mau bicara secara puas-puasan batin, ya silakan. Makanya saya ucapkan selamat ya, selamat. Betul. Ya kan? Kalau mereka ini nggak ada adab tapi ilmu. Akhirnya apa? Tuh, yang dikatakan Ibu Diana, muka Mekah, hatinya iblis kan? Ya. Nah ini ya Bang, terkait soal tadi 8 muka hati iblis. Masya Allah, itu yang ngomong siapa? Diana. Si Diana Murni dijadiin apa namanya referensi begitu, dan perkataannya benar katanya, menghukumi hati orang. Ya apa? Enggak, kita bilang kalau dia mengatakan Roy Suryo itu punya ilmu, berarti dia itu mengakui yang dikatakan Roy Suryo itu benar. Cuman cara menyampaikannya saja nggak benar. Nah permasalahannya ini bukan di dalam cara menyampaikannya. Permasalahan kita ini di dalam substansi masalahnya. Bener nggak ijazah Jokowi itu palsu begitu? Ya kemudian tiba-tiba dijadikan tersangka. Mana masalahnya ini? Tersangka ya. Ada 2 klaster. Klaster 1 itu yang ada inisial ES, KTR, kemudian RHE, MH, F ya kalau misalnya, MF, kemudian si satunya DHL itu. Klaster 2-nya teroris. Klaster 2-nya teroris. Klaster 2 itu teroris. Teroris. Nah, ini bagaimana Abang bisa menjelaskan soal pembagian? Kenapa Polda harus membuat 2 klaster ini? Ya, jadi 2 klaster ini berdasarkan dari pasal. Oh, berdasarkan pasal. Kalau pasal 160 itu yang penghasutan itu 5 orang ini. Yang klaster 1. Besar itu memang. Yang klaster 2 enggak. Klaster 2 itu tidak, tapi dia masuknya di ITA itu komplit. Udah pakai telur tuh. 3 10 10, 3 11 baru pos ITA. Di luar 160. IT 51. Yang gitu lupa nih. Terus Suryo ini kan residivis. Karena ada tambahan sepertiga. Karena junto 51. Tambahan karena pernah. Karena residivis itu harus kalau masuk bahwa dia harus tambah sepertiga. Ditambah lagi ya? Tambah. Aturannya udah ya? Bisa sampai 12 dia. Bisa 12. Kalau Rismon berapa? Ya, Rismon ini kan baru 1 laporan. Nanti ada laporan lagi. Paling berat dia itu nanti laporan itu akan dibuat ya dari diaspora Indonesia itu mengenai ijazah S2 S3 dia yang Yamaguchi yang bodong. Yang bodong itu sama sekali. Ingat tadi kan di Ainis TV saya berdebat sama dia tidak berkata-kata masalah S2 S3. Saya pertanyakan mana ijazah S2 S3 kamu itu maling, perampok, teriak perampok, dia diam saja kan? Dialihkan malah isunya kembali lagi. Tapi yang menarik nih, coba lihat Jokowi juga, dia itu dituduh membunuh yang di KM 50, diam aja begitu. Apa itu juga jadi bukti? Jadi permasalahannya kan begini, kita punya substansi masalah. Masalahnya itu adalah ijazah Jokowi. Kemudian kenapa ijazah Jokowi kok malah yang diserangnya ijazah Rismon? Itu tidak menyelesaikan permasalahan. Kalaupun mau, ini permasalahannya lain. Apakah orang yang ijazahnya palsu itu kemudian tidak bisa mengugat yang ijazahnya palsu juga? Bisa saja, bisa saja. Pada akhirnya kan dua-duanya sama-sama blong begitu. Ya, jadi apa? Karena yang tahu sama penipu kan penipu juga. Jadi ini permasalahannya lain, saudara. Ya, permasalahannya ini lain. Yang dikeluarkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sampai sekarang itu valid. Itu permasalahannya tuh tidak dijawab sama sekali. Malah dijawab pakai reunian, malah dijawab pakai arisan UGM dan lain sebagainya.
lucu ya. Kemudian kepolisian juga pakai pasal-pasalnya pasal-pasal apa? Ya ini juga banyak kritikan. Karena ini bukan permasalahannya bukan hanya kepada Roy Suryo, karena Roy Suryo ini dia bagian dari orang-orang yang kritis terhadap Jokowi, yang ingin Jokowi ini diadili, yang mana punya basic untuk meminta hal itu, tetapi malah dikriminalisasi oleh Polda Metro, yang mana kebetulan Polda Metro mengatakan hal ini, yaitu penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka sesaat setelah dibentuknya tim reformasi kepolisian. Kita akan ke Polres Jaksel ya. Iya. Ini kan karena satu tadi tidak disebutkan si siapa Michael Sinaga itu. Nah, kan banyak juga yang bertanya, wah itu si yang apa buntal-buntal gemuk itu, bengkak itu siapa tuh? Michael Sinaga. Kenapa nggak ada? Ya, ada kan klaster 1, klaster 2, klaster 3. Ya. Nah, Anda itu ngomongin adab dari tadi, Andanya sendiri ngomongnya kayak gitu. Ya, makanya masalah adab-adab ini nggak usah dipakai. Anda itu nyerang orang lain nggak punya adab, Anda sendiri ngomongnya seperti itu. Mau gimana kita bicaranya tuh? Ya, makanya ini kalau kita sedang berdebat di dalam ranah ilmiah, tata cara menyampaikan itu abaikan saja, itu sudah gaya masing-masing. Ya ini mau nuduh sama orang nggak beradab, dianya sendiri kayak gitu ngomongnya. Ini ketiga nih ada di Mang Andi nih. Soal bagaimana apa tuduhan ya, fitnahan. Tuduhan fitnah itu. Iya. Tapi juga ya, kita nggak tahu ya kalau teman-teman dari NTT dia kan dicari nih buronan NTT nih. Saya angkat tangan Mikael, Kawan-kawan dari NTT udah sangat ini betul karena kemarin Oni udah itu Pris dan kawan-kawan. Itu yang terlihat, Bang? Iya, yang terlihat karena mereka sangat sudah membawa isu lain ya, agama, martabat, bawa ras begitu. Mereka itu bullies ya, orang-orang tukang ngebully mereka itu. Ini inti permasalahannya nggak diselesaikan. Inti permasalahannya nggak diselesaikan. Mau kita seperti ini, ruang publik kita diisi sama free man seperti ini, yang tidak memiliki patok di dalam pola pikir. Ya, yang menjadikan orang-orang seperti Diana Murni itu menjadi narasumber dia berbicara dalam hal apapun. Saya berulang kali mengatakan Indonesia ini sebentar lagi kayak di film Idiocracy itu. Ya, berpikir nggak bisa, kemudian orang yang berpikirnya lurus, yang memakai metodologi, yang menyampaikan apa yang mungkin disembunyikan oleh para pemimpin, oleh para oligarki malah dipenjara. Terus kemana sekarang? Kekuatan apa yang bisa kemudian meneruskan hal ini? Dikubur begitu saja. Ya gak apa-apa lah, silahkan Anda semua yang nonton video ini dan hanya bisa diam, ya silahkan diam. Cuman rasakan saja akibatnya beberapa tahun ke depan. Dan yang paling agak menyesakan bagi saya begitu, saya tidak bisa membayangkan bagaimana Indonesia yang dihuni oleh anak dan cucu saya, yang mana anak dan cucu saya itu oleh saya diajarkan pola pikir yang benar, pola pikir yang runtut, dan untuk menghargai ekspertis, untuk menghargai penelitian, untuk menghargai ilmu. Tapi di negaranya yang ada sekarang, kalau dibiarkan seperti ini akan menjadi neraka bagi orang-orang yang memiliki pola pikir yang benar. Nah, maka dari itu saya meminta kepada yang menonton sedikit banyaknya untuk mensupport narasi-narasi yang ada kritis terhadap pemerintah dengan cara apapun lah, ya ditonton atau di share atau di like atau berkomentar dan lain sebagainya. Ya, itu mudah-mudahan upaya sedikit banyak. Adapun perubahannya terjadi atau tidak, ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.